Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang bertemakan tentang hukum Ohm. Di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan alat kami berupa proyek pembuatan alat uji hukum Ohm. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya M. Ihsan dengan NIM 52422 30001. Saya Muhammad Said Musab SY dengan NIM 5241230007. Saya Michael Maulana dengan NIM 5241230026. Saya Sofyan Muhammad Pau dengan NIM 52412300006. Saya Pramanca Sehwan Bisiahaan dengan NIM 5241230023. Demikianlah perkenalan dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu. Teori tentang hukum Ohm. Pada dasarnya, hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir pada suatu penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm dapat digambarkan dalam segitiga hukum Ohm, yang dimana V sebagai tegangan, I sebagai arus, R sebagai hambatan. Dan jika ingin mencari arus, dapat dirumuskan I sama dengan V dibagi R. Dan jika ingin mencari tegangan, V sama dengan I dikali R. Dan jika ingin mencari hambatan, R sama dengan V dibagi I. Adapun alat dan bahan kami yaitu yang pertama breadboard kecil, kemudian kabel jumper male to male dan male to female. Yang ketiga potensiometer 1 ohm. Yang keempat saklar putar 2x6. Kelima resistor 68 ohm, 82 ohm, 100 ohm, 120 ohm, dan 180 ohm dengan daya 2 watt. Yang keenam saklar on off. Yang ketujuh volt ampere meter digital. Yang ke-8 jack socket DC female adapter. Dan yang ke-9 solder dan timah. Ke-10 casing box. Ke-11 lem tembak. Ke-12 double tip. 13 adaptor 12 volt. Dan yang terakhir obeng. Jadi berikutlah alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan. Pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Pada langkah kedua, pasang 2 buah kabel jumper male to male ke jack socket adapter female. Dan pada langkah ketiga, hubungkan kabel
tadi ke saklar on off, lalu pasang 2 kabel jumper tambahan di bagian output dan ground saklar. Output sebagai positif dan ground sebagai negatif, lalu solder. Langkah keempat, masukkan kedua kabel dari saklar tersebut ke jalur positif dan negatif breadboard. Langkah kelima, jumper jalur positif dan negatif tersebut ke input dan ground potentiometer dengan kabel male to female, lalu kaki output potentiometer dipasang kabel male to female juga. Langkah ke-6, pada saklar putar, solder kaki 2-6 ke masing-masing resistor 68 ohm, 82 ohm, 100 ohm, 120 ohm, dan 180 ohm. Biarkan kaki satu terbuka atau tak terhubung. Pada langkah yang ketujuh, hubungkan output potensio ke input rotary switch. Lalu, solderlah menggunakan alat solder yang sudah dipersiapkan. Pada langkah ke-8, hubungkan ke 6 kaki output resistor ke jalur negatif breadboard yang lain. Pada langkah ke-9, untuk pemasangan alat ukur volt ampere meter, pasanglah kabel hitam dan merah kecil di jalur daya adaptor. Lalu, pasang kabel merah besar di jalur ground ke 6 resistor. Lalu, kabel kuning kecil ke kaki output potensio, sedangkan untuk kabel yang hitam besar hanya dibiarkan saja. Baik, langkah ke-10, uji coba apakah rangkaian bisa menyala dan dapat bekerja dengan baik. Lalu yang ke-11, untuk pembuatan casing, buat pola pada kotak casing untuk tempat volt ampere meter, switch putar, potensiometer, switch on off,
dan soket adaptor. Selanjutnya langkah ke-12, masukkan rangkaian ke dalam casing dan rekatkan dengan lem tembak untuk input dan output rangkaian, serta gunakan double tip untuk breadboard. Langkah ke-13, rapikan kabel-kabel dalam kotak. Kemudian yang terakhir, tutup kotak dan pasang keempat skrup. Dan akhirnya rangkaian pun sudah selesai. Selesai.